Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dosa-dosa Jokowi dibeberkan, wajar jika rakyat tidak lagi menghormati presidennya sendiri. Juru bicara DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra membeberkan dosa-dosa Presiden Jokowi sehingga mantan gubernur DKI itu menurutnya kini tidak lagi dihormati oleh rakyat. Menurut Demokrat, salah satu dosa Jokowi pada rakyat yakni tidak konsisten dalam mengambil kebijakan. Salah satu contohnya, kata Herzaki, yakni saat Presiden mendadak mengirimkan bantuan oksigen pada India. Padahal hal itu sudah diingatkan oleh banyak pengamat. Bagaimana pemerintahan Jokowi tidak lagi dihormati rakyat karena banyak sekali inkonsistensi. Salah satunya sudah diingatkan oleh banyak pengamat, tetapi pemerintah mendadak mengirim bantuan oksigen ke India pada Mei yang lalu dan bantuan lainnya. Hal itu diungkapkan Herzaki dalam video wawancara yang tayang di kanal YouTube Tagar TV seperti dilihat pada Kamis 22 Juli. Dosa Jokowi selanjutnya menurut Herzaki yakni saat rakyat dilarang mudik namun Presiden malah membolehkan tenaga kerja asing masuk. Termasuk sebelumnya membiarkan pesawat India untuk masuk. Padahal seperti kita tahu, Delta itu bersumber dari India. Lalu pekerja non-esensial dari luar negeri bebas masuk. Bagaimana kemudian rakyat bisa menghormati pemerintahan kalau dia yang buat aturan tapi tetap inkonsisten dengan aturan tersebut? Selain itu, Demokrat juga menilai banyak menteri di kabinet Jokowi yang balelo dan juga merusak citra pemerintahan. Terkait hal tersebut, salah satu pejabat setingkat menteri yang disinggung pihak Demokrat yakni Kepala KSP Muldoko. Menurutnya, Muldoko hingga saat ini hanya sibuk memikirkan ambisi politiknya di Partai Demokrat, meskipun ambisinya tersebut telah resmi tidak diakui oleh Kemenkumham. Ada yang berambisi politik sibuk cari cuan, ada yang kok bisa keluar negeri entah izin sama siapa. Betapa koordinasi di dalam sangat kontradiktif sekali antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Partai Demokrat juga minta kepada pemerintahan Jokowi agar memberikan teladan pada masyarakat. Jika tidak, menurut Herzaki, maka rakyat tidak akan lagi mau mendengarkan keputusan pemerintah. Kalau tidak, bagaimana rakyat mau mendengarkan? Harapan kami pemerintah kompak, fokus, jangan bawa kepentingan. Kita fokus sama-sama atasi pandemi dengan baik, begitu ujarnya. Ada 157 pelanggaran yang dilakukan pemerintah era Jokowi. Sikap intoleran di beberapa daerah di Indonesia terus berlangsung di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan menerangkan, perilaku intoleransi yang dia catat kebanyakan dilakukan pemerintah daerah berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB dengan 157 tindakan. Ujar Halili dalam siaran pers yang diterima oleh kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 29 September. Ratusan tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB tersebut diantaranya dalam bentuk tindakan langsung atau violation by commission, peraturan intoleran dan diskriminatif atau violation by rule, maupun pembiaran yaitu violation by omission. Bahkan perilaku seperti itu diakui kembali marak jelang setahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, di mana berbagai pelanggaran KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas paling tidak dalam sebulan terakhir ini. Misalnya yang terjadi pada 1 September lalu, terdapat pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pak Dairi, Kecamatan Napagalu, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian tanggal 13 September 2020 terjadi gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah terhadap jemaat HKBP KSP di Kabupaten Bekasi, dan pada 20 September yang terjadi penolakan ibadah dari sekelompok warga Geraha Prima Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor terhadap jemaat dari Gereja Pantai Kosta Indonesia. Adapun pada 21 September 2020 juga terjadi pelarangan ibadah bagi umat Kristen di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Potret tersebut memperkuat fenomena terjadinya peningkatan tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia. Sejak tahun politik nasional 2019, ada kecenderungan peningkatan ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas, ungkap Halili. Sepanjang tahun lalu tercatat 200 peristiwa pelanggaran KBB dialami masyarakat minoritas.
Persoalan itu membuat Setara Institute mengutuk keras setiap tindakan yang menghalang-halangi penikmatan hak konstitusional setiap warga untuk beragama dan beribadah. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dan nyata-nyata melanggar hak konstitusional atas KBB yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28E ayat 1 dan 2, serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. 2021 ganti presiden menjadi trending topik. Mayoritas warga tak puas dengan penanganan COVID-19. Lini masa media sosial Twitter diramaikan dengan tanda tagar 2021 ganti presiden. Bahkan 2021 ganti presiden menjadi trending topik pada Selasa kemarin dini hari 13 Juli. Dari pantauan di Twitter, mayoritas warganet merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah di bawah Presiden Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satu yang disoroti adalah kebijakan PPKM darurat. Kebijakan ini dinilai berbanding terbalik dengan langkah pemerintah yang tetap membuka pintu masuk internasional. Ketika rakyat sendiri dikurung dan warga asing malah bebas keluar masuk, rasanya tagar 2021 ganti presiden. Tulis akun Twitter Muhammad Robi. Warganet lain juga meminta pada pemerintah untuk benar-benar serius dalam mengatasi COVID-19 tanpa perlu menyalahkan rakyat. Bahkan ada pula yang membandingkan penanganan COVID di tanah air dengan yang terjadi di luar negeri. Nggak usah ngomongin rakyat bandel dan nggak nurut. Lihat Italia yang waktu awal COVID-19 dikatakan masyarakatnya bandel dan nggak nurut. Tapi lihat sekarang mereka bisa datang ke stadion dan juara Euro. Intinya serius atau tidak melawan COVID. 2021 ganti presiden. Tulis akun Farid Elmaser. Warganet lain juga menyoroti klaim pemerintah yang menyebut penanganan COVID di Indonesia masih terkendali. Hal tersebut dinilai berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Justru makin hari makin tidak terkendali. PPKM darurat bikin rakyat sengsara. Tidak sedikit yang menolak bahkan melawan ditertibkan aparat. Contohnya udah banyak, silakan dicari. Tulis akun Muazzam. Namun di tengah kritikan pada pemerintah ada pula warganet yang masih percaya pemerintah mampu menangani COVID-19. Menurut akun Mario Arjuna, gerakan ganti presiden 2021 tidak semudah yang dibayangkan.